Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Satuan Pendidikan SMP, mata pelajaran PJOK, kurikulum 2013. Baiklah, sebelum mulai, mari kita lihat petunjuk. 1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian lembar jawaban yang disediakan. 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab. 3. Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal kurang. 4. Dahulukan mengerjakan soal-soal yang Anda anggap mudah. 5. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menghitamkan bulatan jawaban. 6. Apabila Anda ingin memperbaiki, mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan menghapus sampai bersih, kemudian hitamkan bulatan jawaban yang menurut Anda benar. 7. Periksalah seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. Langsung saja kita menuju di pilihan ganda. Petunjuknya adalah pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Nomor 1. Kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan yang berarti disebut. Ini maksudnya bila kita mengerjakan aktivitas fisik selama 1 hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, maka ini disebut dengan A. Kebugaran jasmani, B. Daya tahan tubuh, C. Ketahanan tubuh, D. Kekuatan tubuh. Jawaban yang paling benar adalah kebugaran jasmani. Benar sekali ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan suatu pekerjaan selama beberapa waktu tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nomor 2. Latihan kebugaran jasmani berguna untuk meningkatkan A. Kelenturan persendian, B. Daya tahan tubuh, C. Kekuatan otot, D. Daya tahan, kelenturan, kecepatan, dan kekuatan. Nomor 2, jawaban yang paling benar adalah D. Daya tahan, kelenturan, kecepatan, kekuatan. Sebenarnya di sini benar A, B, dan C benar. Namun yang lebih benar adalah D. Karena di sini lengkap. Nomor 3, pada umumnya start terbagi atas A. 1 cara, B. 3 cara, C. 2 cara, D. 4 cara. Pada umumnya start terbagi menjadi start jongkok. Ya, ini penjelasannya dalam lari ya. Dalam atletik, start itu terbagi menjadi 3. Nah, start untuk lari jarak pendek adalah start jongkok. Start untuk lari jarak menengah adalah start melayang. Start untuk lari jarak jauh yaitu start berdiri. Nah, di sini maka ada 3 cara start, yaitu jawaban yang benar adalah B, 3 cara. Nomor 4, lari jarak pendek biasanya menggunakan start A, berdiri, B, duduk, C, jongkok, D, melayang. Start pendek, start lari jarak pendek menggunakan lari jarak pendek biasanya menggunakan start jongkok. Tadi sudah jelaskan di nomor 3. 5. Salah satu bentuk latihan meningkatkan kekuatan otot punggung yaitu A. Push up, B. Sit up, C. Back lift, D. Pull up. Maka nomor 5 jawabannya untuk melatih otot punggung yaitu push up adalah untuk melatih lengan, B. Sit up untuk melatih otot perut, pull up untuk melatih otot tangan, back lift ya, back lift ini adalah untuk melatih otot punggung. Jawaban nomor 5 adalah C, back lift. Nomor 6. Latihan push up dilakukan untuk melatih otot. Tadi udah dijawab, maka jawabannya adalah A, kaki, B, tangan, C, perut, D, pinggul. Jawabannya adalah tangan atau lengan.
Nomor 7, salah satu bentuk latihan meningkatkan kekuatan otot tungkai adalah A. Push up, B. Sit up, C. Back lift, D. Naik turun bangku atau naik turun tangga. Jawaban yang paling benar adalah kita lihat push up tadi untuk tangan, sit up untuk perut, back lift untuk otot punggung, dan naik turun bangku untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, khususnya bagian tungkai. Jadi jawaban nomor 7 adalah D. Nomor 8. Peregangan otot sebelum melakukan aktivitas fisik olahraga yang berat termasuk A. Pemanasan, B. Utama, D. C. Pendinginan, D. Inti. Peregangan otot sebelum melakukan aktivitas fisik disebut dengan pemanasan. Pendinginan dilakukan setelah kita melaksanakan aktivitas fisik. Nomor 9. Perhatikan gambar di samping orang melakukan. Yang dimaksud aktivitas olahraga, gambar di samping adalah gerakan A. Sit up, B. Push up, C. Sit up lagi, D. Kayang. Ya, jelas sekali di sini gerakan push up. Nomor 10. Yang bukan perilaku hidup sehat adalah A. Rajin beribadah, B. Berjudi, C. Olahraga, D. Rajin bekerja. Yang bukan perilaku hidup sehat adalah berjudi. Benar sekali. Rajin ibadah, olahraga, rajin bekerja ini hidup sehat ya. Nomor 11. Dalam permainan bola basket, bola dimasukkan ke dalam A. Gawang, B. Lubang, C. Keranjang atau ring, D. Jaring. Bola basket dimasukkan ke dalam keranjang atau basket. Jaring itu ya nggak ada kerangkanya, cuma jaring aja. Lubang juga lubang, gawang ini pasti ada jaringnya. Tapi di sini yang paling benar adalah nomor 11 adalah C. Keranjang atau ring. Ring basket. Keranjang basket. Nomor 12. Tujuan utama dalam permainan bola basket adalah A. Memainkan bola dengan teknik yang baik, B. Memenangkan suatu pertandingan, C. Menggunakan strategi yang jitu, D. Memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Jawaban nomor 12 yaitu D. Memasukkan bola ke keranjang lawan. Tujuan utama bola basket adalah memasukkan bola ke ring basket lawan. Nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang dimaksud rangkaian gerakan aktivitas olahraga gambar di samping adalah gerakan olahraga A. Sit up, B. Sit up, C. Back up, D. Kayang. Nah, di sini jawabannya adalah sit up, teman-teman ya. Dan ini ada dua opsi jawaban yang sama, maka pilih salah satu saja. Ini biasanya kesalahan ketik. Biasanya di sini push up ya, push up. Kita ganti saja di sini, kita ganti push up ya. Push up, maka jawaban yang paling benar adalah A. Sit up. Nomor 14, latihan sit up dilakukan untuk melatih kekuatan otot perut. Tadi sudah jelas dijelaskan nomor 13. 15, manakah olahraga yang termasuk dalam olahraga tim? 1. Hoki, A. Hoki, B. Karate, C. Silat, D. Lari. Yang paling benar adalah A. Hoki. Namun, D. Lari ini juga ada olahraga tim, yaitu olahraga lari estafet. Namun itu hanya lari dalam kondisi tertentu atau perlombaan tertentu di nomor lari estafet. Tapi di sini jawaban yang paling benar adalah hoki. Lanjut nomor 16, kita geser dulu. Kasti termasuk cabang olahraga A. Atletik, B. Senam, C. Permainan, D. Bela diri. Kasti termasuk cabang olahraga permainan atau bola kecil. 17. Manakah olahraga yang termasuk dalam olahraga bola kecil? A. Voli, B. Basket, C. Futsal, D. Tenis. Olahraga bola kecil, tenis meja, kasti, bulu tangkis. Dan di sini jawaban yang paling benar adalah tenis. Futsal, basket, voli adalah termasuk olahraga bola besar. Nomor 18. Supaya rumah kita tetap bersih, sehat, dan sejuk adalah A. Apa yang harus kita lakukan? A. Rutin membersihkan rumah serta menanam tanaman di halaman rumah. B. Membakar sampah di depan rumah.
C. Menyirami bunga seminggu 2 kali. D. Memelihara ikan hias di kolam renang. Supaya rumah kita tetap bersih, sehat, dan sejuk, maka A. Rutin membersihkan rumah serta menanam tanaman di halaman rumah. Jawabannya adalah A, teman-teman. Lanjut nomor 19. Ketika Andi melakukan olahraga di ruangan atau indoor, hal yang harus diperhatikan Andi ketika berolahraga, kecuali indoor, teman-teman. Indoor. A. Melakukan pemanasan atau peregangan di awal. B. Melihat di sekitar ruangan apakah ada ventilasi udara. C. Menjaga tubuh supaya tidak dehidrasi. D. Berolahraga selama 1 jam penuh tanpa istirahat karena berada di dalam ruangan. Ketika Andi melakukan olahraga di ruangan atau indoor, hal yang harus diperhatikan Andi ketika berolahraga, kecuali ini yang harus diperhatikan kalau kita berolahraga di dalam ruangan itu adalah ini, berolahraga selama 1 jam penuh tanpa istirahat. Ini salah. Harusnya kita harus istirahat beberapa menit sekali, kita harus istirahat, minum atau mengistirahatkan tubuh. C. Menjaga tubuh supaya tidak dehidrasi. Benar. Melihat sekitar kita rumah. Benar. Benar sekali. Jadi jawaban di sini kecuali yaitu D. Berolahraga selama 1 jam penuh tanpa istirahat. Nomor 20. Sebagai upaya pemelihara lingkungan, kebanyakan negara di dunia saat ini sedang gencar melakukan gerakan A. Perdagangan bebas. B. Impor beras. C. Go Green. D. Cinta musik. Sedangkan di sini yang benar adalah C. Go Green yaitu menghijaukan kembali dunia, menghijaukan kembali tanah-tanah kita. Kita reboisasi, jangan hanya ditebang saja, tapi tetap kita tanam kembali. Oke teman-teman, lanjut nomor 21. Dalam olahraga sepak bola, tugas utama dari seorang kiper adalah A. Menangkap bola, B. Menendang bola, C. Menahan bola, D. Menggiring bola. Tugas utama kiper yaitu menangkap bola, atau sebenarnya tugas kiper itu mengamankan gawang supaya tidak kemasukan bola. Itu yang paling benar. Tapi di sini tugasnya adalah menangkap bola karena dibolehkan untuk menangkap. Menendang bola juga boleh, tapi tugas utama pokok penjaga gawang adalah menangkap bola. Nomor 22. Pelanggaran yang tidak sopan dalam permainan sepak bola antara lain A. Menyepak lawan, B. Menjatuhkan lawan, C. Mendorong lawan. D. Jawaban A, B, dan C semua benar. Menurut kalian yang mana yang paling benar? Pelanggaran yang tidak sopan di dalam permainan sepak bola. Ya, benar sekali. Jawaban yang paling benar adalah A, B, dan C semua benar. Ini semuanya tidak sopan. Mendorong lawan, menjatuhkan lawan, menyepak lawan. Ini tidak baik dan tidak diperbolehkan. Nomor 23. Dalam olahraga sepak bola, pertandingan sepak bola biasanya dipimpin oleh A. Juri, B. Wasit, C. Instruktur, D. Hakim. Sudah tahu lah ya, jawaban yang paling benar mana? Ya, B. Wasit. 24. Sikap yang harus kita pegang teguh ketika dalam permainan, pertandingan, perlombaan, atau kompetisi, kecuali A. Semangat, jujur, B. Sportif, kerjasama, C. Lapang dada, menang atau kalah, D. Rendah diri dan iri hati. Kita harus menjunjung semangat, menjunjung jujuran, menjunjung sportivitas, menjunjung kerjasama, menjunjung lapang dada, menang atau kalah. Jadi di sini jawaban adalah D. Kecuali rendah diri, sudah benar. Dan iri hati, ini yang salah, iri hati. Jadi jawaban nomor 24 adalah D. Nomor 25. Alasan utama apa yang mengharuskan kita semua jika selesai berolahraga segera berganti baju dan membersihkan diri? Untuk A. Menjaga diri, B. Membiasakan diri, C. Agar terhindar dari berbagai penyakit dan kuman, D. Menjadi pribadi yang rapi. Tujuan kita setelah berolahraga segera ganti baju adalah menjaga diri dari bakteri atau kuman atau penyakit yang ada di tubuh kita, ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Agar terhindar dari berbagai penyakit dan kuman. Nomor 26, pergaulan bebas adalah A. Pergaulan yang terarah, B. Pergaulan yang tidak terikat, C. Pergaulan yang menganut aturan, D. Pergaulan anak-anak yang belum tahu aturan.
Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak ada aturan atau yang tidak mengetahui aturan-aturannya. Laki-laki perempuan bersama. Ya, tidak boleh. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Pergaulan anak-anak yang belum tahu aturan. Nomor 27, pergaulan yang tidak termasuk contoh perilaku pergaulan bebas adalah A. Tawuran, ini termasuk. B. Kerja bakti, tidak termasuk. C. Mencoret-coret seragam, termasuk. D. Pesta miras, termasuk. Jelas sekali jawabannya adalah benar sekali. B. Kerja bakti, tidak termasuk perilaku pergaulan bebas. Nomor 28, melakukan hubungan seks bebas dapat menyebabkan penyakit titik. A. AIDS, B. Disentri, C. TBC, D. Kolera. Penyakit apa, teman-teman? Ya, penyakit AIDS. Penyakit kelamin, ya. Nomor 29, berikut ini yang tidak termasuk dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri adalah A. Melakukan aborsi, B. Terkena penyakit kelamin, C. Hamil di luar nikah, D. Merasa berdosa dan bersalah. Jawaban nomor 29, dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri yaitu merasa berdosa dan bersalah. Benar sekali, teman-teman. Lanjut nomor 30. Dampak yang ditimbulkan dari hamil di luar nikah salah satunya adalah pelaku akan melakukan tindakan A. Mengonsumsi obat-obatan, B. Bunuh diri. Ini bunuh diri. C. Minum minuman keras, D. Aborsi. Dampak yang ditimbulkan dari hamil di luar nikah, apa yang pelaku lakukan yaitu melakukan aborsi karena malu. Jadi tolong anak-anak jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya pergaulan bebas, minum minuman keras, ngobat, dan lain sebagainya. Lebih baik belajar untuk hidup masa depan yang lebih baik. Nomor 30 jawabannya adalah D. Aborsi. Baik, 30 soal pilihan ganda sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan ke IC. Romawi 2. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Titik-titik yang di sini, ya. Nomor 1, tuliskan macam-macam tes kebugaran jasmani untuk siswa SMP. Lari cepat 50-100 meter. Yang diambil adalah kecepatannya, waktu tercepat. Yang kedua, bisa naik turun tangga. Kita kasih waktu 30 detik, dapat berapa? Kemudian kita bisa lagi tes sit up, push up, back up. Nah, kita hitung dalam waktu 30 detik dapat berapa. Itu contoh tes kebugaran jasmani untuk siswa SMP. 2, tuliskan manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Tubuh kita akan menjadi lebih sehat, bugar, tubuh kita menjadi lentur, dan yang paling penting, selama kita melakukan aktivitas, kita tidak pernah merasakan kelelahan yang sangat atau kelelahan yang sangat berarti. Nomor 3, jelaskan cara memegang peluru. Ini peluru, kita tambahin ya, peluru dalam olahraga tolak peluru. Nah, ini. Jelaskan cara memegang peluru dalam olahraga tolak peluru. Bagaimana caranya? Yaitu pegang atau ambil peluru dengan tangan kiri. Ya, kalau kita menggunakan tangan kanan akan capek terlebih dahulu sehingga kita nanti tidak maksimal dalam menolaknya. Ambil dengan tangan kiri, kemudian jalan ke tempat start atau ke tempat yang sudah ditentukan, kemudian di situ kalian letakkan peluru di atas bahu dekat leher. Jadi dekatkan leher di atas bahu. Kemudian di situ diterima dengan tangan atau dijaga dengan tangan kanan. Nah, setelah itu peluru kalian jaga di situ. Setelah siap, maka peluru bisa ditolakkan. Sebenarnya cara memegang peluru itu ada 3 ya. Yang pertama, tapi kita biasanya menggunakan 2 saja, yaitu 1
peluru dipegang dengan jari-jari semua terbuka. Jari-jari semua terbuka. Yang kedua adalah 4 jari merapat dan ibu jari merenggang. Jadi cuma ibu jari aja yang merenggang. Dan ada satu lagi yaitu jari apa ya? Ya kita bahas 2 saja ya. 3 nanti kita bahas di lain waktu ya. Jadi biasanya kita menggunakan 5 jari merenggang. Itu lebih sederhana dan lebih seimbang, tidak jatuh. Oke, itu cara memegang peluru. Nomor 4. Kenapa di awal aktivitas kegiatan olahraga kita dianjurkan untuk melakukan pemanasan? Kenapa? Karena tubuh kita kaku, tubuh kita belum panas, jantung kita masih normal. Takutnya kalau kita melaksanakan olahraga tanpa pemanasan, tubuh kita akan kaget, sehingga akan membuat tubuh kita tidak enak atau tidak nyaman. Maka kita harus panaskan tubuh kita alirkan darahnya, kita tambah detak jantungnya dengan apa? Dengan pemanasan. Kemudian juga otot-ototnya masih kaku, kita harus lenturkan, kita harus kasih kelentukan. Makanya penting sekali yang pertama untuk menjaga tubuh, untuk memanaskan tubuh, untuk menyiapkan tubuh supaya siap untuk berolahraga. Tentunya untuk memperkecil terjadinya cedera. Nah, ini dia. Kalau otot-otot kita masih kaku, kemudian kita melakukan kerja berat, maka apa yang terjadi? Otot akan tertarik dan cedera. Itu yang paling penting ya. Maka kita harus apa? Harus melakukan pemanasan. Nomor 5, sebutkan minimal 4 sikap yang harus kita pegang teguh sebelum, ketika berlangsung, dan sesudahnya dalam sebuah pertandingan atau perlombaan. Yang pertama, sebelum bertanding kita harus positive thinking, percaya diri, kita harus tenang, kita harus perhatikan instruksi pelatih. Nah, itu. Ketika ketika berlangsung atau ketika pertandingan atau di dalam pertandingan kita harus tenang, kita harus disiplin, kita harus kerjasama, kita harus melihat keadaan, mencari kelemahan lawan, waspada, tetap semangat, dan tidak mudah emosi. Itu penting sekali, tidak mudah emosi. Mental kita harus kuat. Yang terakhir yaitu sesudah pertandingan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak penting menang kalah, tapi kita adalah sudah melakukan yang terbaik. Maka kita harus menerima apapun hasilnya, positive thinking. Kalau kalah kita kerja keras, kalau menang jangan terlalu heboh. Itu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pertandingan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal latihan ujian akhir sekolah PAS di semester genap ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila soal-soalnya memang cukup mudah, tapi di sini kita belajar saja dan sambil mengingat-ingat kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat sekali lagi. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.